Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikannya nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat sehingga saya dapat melakukan kegiatan yaitu presentasi makalah. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di sini dan di mana pun berada mendapatkan syafaatnya di kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya Rudi Hadibowo, mahasiswa kampus Taira semester 6 PIA akan menjelaskan tentang sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Jumlah rakaat sholat ini sedikit, 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Jadi sholat tahajud ini yaitu sholat yang boleh dilaksanakan 2 rakaat dan jumlahnya itu tidak terbatas. Nanti kita akan bicara lagi tentang waktu dan sebagainya. Seperti perintah sholat tahajud disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Yang artinya, yang pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagian suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang melaksanakan sholat malam. Sholat tahajud ada beberapa waktu mengerjakan sholat tahajud, yaitu sudah sholat isya sampai terbit fajar, waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapat pertama sepertiga pertama yaitu kira-kira jam 19 sampai jam 22 untuk waktu yang saat utama. Yang kedua, sepertiga kedua yaitu kira-kira dari jam 12 sampai jam 1 dini hari, atau waktu ini adalah waktu yang saat paling utama. Ada yang ketiga, sepertiga yaitu kira-kira jam 11 dengan sampai waktu subuh. Waktu adalah saat yang paling utama. Jadi ada juga pendapat mengatakan yang lain yaitu sholat tahajud itu dari jam 12 sampai jam 3 malam atau 3 dini hari gitu. Bahkan ya itu yang paling afdol gitu untuk melaksanakan sholat tahajud. Dilansir dari buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap oleh Dr. Andes Muhammad Rifai, sholat di waktu malam hanya dapat disebut sholat tahajud dengan syarat apabila dilakukan sudah bangun tidur, sekalipun tidur itu hanya sebentar. Jika apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka ini bukan sholat tahajud tetapi sholat sunnah sama seperti witir dan sebagainya. Jadi ada juga pendapat dari Muhammad Rifai ini mengatakan seperti itu gitu. Jadi ketika sholat tahajud harus tidur dahulu. Ya, tapi ada juga pendapat yang mengatakan boleh tidak tidur gitu. Nah, juga seperti itu. Jadi saya ambil yang pertama yaitu wajib tidur dahulu habis itu sholat. Maka dikatakan sholat tahajud. Niat sholat tahajud yaitu usolli sunatan tahajudi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ya. Ini artinya aku niat sholat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan ini kalau contoh sholat tahajud 2 rakaat. Kalau mau tambah 2 rakaat tetap sama juga niatnya. Tambah 2 rakaat tetap sama niatnya. Tidak ada berubah niat. Oke, jadi kita melaksanakan sholat tahajud itu ada makna. Ada maknanya. Ada makna dan ada keutamaannya. Yang pertama, di sini atau pembahasan kita. Yang pertama, meningkatkan dan jadi menenangkan jadi obat hati. Ya. Maaf, salah kamu bicara atau menenangkan dan jadi obat hati. Ya, Allahumma Ibnu Qayyim rahmatullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas sholat malam yang mereka lakukan secara sembunyi, dan pembalasan ini menyembunyikan bagi mereka. Ini tidak diketahui semua jiwa, dengan bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut, gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat
bangun untuk melaksanakan sholat malam dan kesenangan jiwa dalam surga. Ya, ini sebagai penenang hati gitu, atau obat hati gitu. Jadi sholat tahajud itu ada maknanya. Seperti perkataan alamu Ibnu Qayyim. Yang kedua, kedudukan terpuji. Sebagai firman Allah surah Al-Isra tadi saya bacakan tadi, yang pertama ayat 79 tadi, ya, di situ dijelaskan yaitu niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dan selamat. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga dan insya Allah selamat, karena memang ada firman Allah mengatakan seperti itu. Yang ketiga yaitu kunci masuk surga. Ini ada hadis Ibnu Majah yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah Islam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan sambungan silaturahmi, dan sholatlah engkau pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, jadi ini hadis Ibnu Majah ini adalah perkataan Rasulullah SAW. Ya, itu ada hadisnya. Makanya ini disandarkan di situ. Yang keempat, sholat sunnah paling utama. Sholat tahajud disebut qiyamul lail atau sholat lail, merupakan sholat sunnah yang utama. Ya, salat ada sabda Rasulullah SAW dari An-Nasa'i, yaitu salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Ya, jadi salat tahajud ini derajatnya lebih tinggi dibanding salat sunnah yang lainnya, baik nanti salat badiatan, baik salat duha dan sebagainya gitu. Jadi salat tahajud ini sangat penting bagi kita. Maka kita harus bisa melaksanakan salat tahajud. Yang kelima, kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang-orang yang ahli salat tahajud dapat mendapatkan kedudukan mulia di dunia. Allah akan memberinya kemuliaan dan kewibawaan. Seperti hadis Hakim, ya, riwayatkan, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin ada salat malamnya. Jadi kewibawaan kita itu ada. Selanjutnya yang keenam, doa yang dikabulkan. Orang yang mengerjakan salat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doa dikabulkannya Allah, apalagi jika ia melakukan sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga maksudnya itu waktunya jam sepertiga akhir gitu, malam, dini hari, atau jam 3 atau jam setengah 3 atau jam 3 gitu. Jadi itu penting sebenarnya. Selanjutnya yaitu dilindungi oleh Allah dan segala macam bencana. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat tahajud dengan sebaik-baiknya dan tertib, dan maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Adapun 5 keutamaan dunia ini adalah akan diberi Allah Subhanahu wa taala segala macam bencana. Tanda-tanda ketaatan tampak kelihatan di mukanya dan akan dicintai oleh para hamba Allah yang saleh dan cintai oleh semua manusia. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah dan akan dijadikan sebagai orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah manfaat, ya, yang tadi untuk yang ke 6 tadi. Selanjutnya, menghapus dan mencegah dosa setiap memiliki dosa. Ya, di sini juga dijelaskan dosa-dosa kecil itu guguran. Ya, yang ke-9 yaitu kebiasaan orang-orang saleh. Jadi salat merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Ya, jadi salat malam itu mungkin di situ dijelaskan bahwasanya kegiatan orang saleh. Nah, selanjutnya itu menolak penyakit. Di antara keutamaan salat tahajud dapat menolak penyakit dengan izin Allah. Orang-orang yang mengamalkan salat sunnah ini akan jaga kesehatannya dan jauhi penyakitnya. Ya, jadi di sini dijelaskan ada beberapa hampir 10 keutamaan, ya, yang dijelaskan, yang diberikan makna, yang diberikan keutamaan. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang takut kepada Allah, maka lakukanlah salat tahajud malam. Itu sangat penting bagi kita. Kenapa? Itu adalah suatu yang menjadikan kita menjadi mulia, menjadikan kita mendapatkan ketenangan diri, mendapatkan, ya, banyaklah gitu. Ketika kita minta sholat malam, maka kita insya Allah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap semua agar kita selalu bisa mengerjakan sholat tahajud, dan lebih jangan mempertanyakan keutamaan, tapi lakukan sekarang, sekali demi sekali pasti akan jadi 2 kali dan sebagainya. Mungkin itu aja dari saya selaku pemateri.
Bila mana ada kekurangan saya dalam berbicara, dalam membicarakan ini atau lebih kurang banyaknya dalam materi saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada Bapak kami, Pak dosen Pak Budi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan selaku tugas presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.